Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan Hukum Perdata 2 pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang pertama yaitu Noviarnis, dan yang kedua Muhammad Abdullah Salim, dan yang ketiga Teguh Saputra akan membahas tentang prinsip-prinsip umum hukum perikatan. Istilah perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan verbintenis. Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Perikatan termasuk ke dalam kelompok hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, di mana masing-masing pihak mempunyai kewajiban satu sama lain untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perikatan, kewajiban-kewajiban tersebut dikenal dengan istilah prestasi. Dan sebaliknya, bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban disebut dengan istilah wan prestasi. Selanjutnya, tempat pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan sistem terbuka. Artinya, yaitu setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya dalam undang-undang, tetapi keterbukaan itu dibatasi oleh 3 hal, yaitu yang pertama tidak dilarang oleh undang-undang, yang kedua tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dari pengaturan hukum perikatan yang dilakukan dengan sistem terbuka tersebut, maka ada 2 sumber hukum perikatan. Yang pertama yaitu perjanjian, yang kedua yaitu undang-undang. Perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian akan timbul karena adanya kata sepakat atas suatu hal tertentu di antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, yaitu perjanjian timbal balik dan sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Di situ adanya perjanjian timbal balik antara satu orang dengan yang lainnya.
Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Misalnya, perjanjian hibah dan hadiah. Selanjutnya, ada perjanjian bernama dan tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama diri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Contohnya yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan, pengangkutan, dan melakukan pekerjaan. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Selanjutnya, perjanjian obligator dan kebendaan, yaitu perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, dan tukar menukar. Dan yang keempat, yaitu ada perjanjian konsensual. Asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama, asas konsensualisme, yaitu berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yaitu berkaitan dengan isi dan syarat perjanjian. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda, yaitu berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian. Selanjutnya itu asas kepribadian berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Dan asas itikat baik berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya, ada akibat hukum perjanjian sah. Yang pertama yaitu berlaku sebagai undang-undang. Artinya, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Dan yang kedua yaitu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, adalah persetujuan kedua belah pihak. Maka, jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula. Selanjutnya, sumber hukum perikatan yang kedua, yaitu undang-undang. Yang pertama ada undang-undang ansich atau sendiri, atau undang-undang saja. Yang kedua yaitu undang-undang karena perbuatan manusia. Undang-undang karena perbuatan manusia ini dapat dibagi pula dua macam. Yang pertama perbuatan menurut hukum dan yang kedua perbuatan melawan hukum. Asas-asas hukum perikatan. Ada 5 asas dalam hukum perikatan, yaitu yang pertama asas konsensualisme seperti mana yang dibilang tadi, yaitu berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Suatu perjanjian lahir dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak mengenai suatu hal tertentu. Yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak, berkaitan dengan isi dan syarat perjanjian, yaitu setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dan syarat perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, menentukan pada hukum mana perjanjian itu tunduk. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda, yaitu berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.
Yang keempat, yaitu ada asas kepribadian berkaitan dengan berlakunya perjanjian, yaitu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu asas itikat baik atau berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik atau dengan sikap batin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok pertama. Banyak kekurangan yang kami dapati. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Salah dan janggalnya kami dari kelompok 1 mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.